ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ima Allah rahimani Allah wa iyyakunna, kita bersyukur pada Allah Jalla fi'ula yang kembali melimpahkan taufik kepada kita sekalian untuk mengkaji salah satu dari kitab karya Syekh Abdullah Al-Athari rahimahullahu ta'ala, yaitu Al-Wajiz fi Aqidati Salafis Salih Ahli Sunnati wal Jamaati, ringkasan dalam akidah Salafus Salih, yaitu Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kita masih dalam pembahasan tentang sifat atau ciri atau spesialisasi Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ciri, sifat, karakteristik Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlu Sunnah wal Jamaah terbedakan dengan aliran-aliran sesat, kelompok-kelompok sempalan, dengan beberapa ciri. 14 disebutkan, baru 3 kita baca, yaitu yang pertama apa? Ahlu sunnah itu orang yang berada pada garis tengah, wasatiyah wal itidal, moderat, pertengahan. Jadi orang yang benar-benar mengaplikasikan prinsip moderat dalam beragama, dalam berkehidupan bangsa, berbangsa dan bernegara bahkan. Jadi ahlu sunnah adalah orang-orang yang moderat, tidak ekstrim kanan maupun kiri, atas maupun bawah, ekstrim atas berlebihan, ekstrim bawah meremehkan. Tidak, ahlu sunnah berada di pertengahan dalam segala hal. Nah, itu standarnya apa? Standarnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada orang yang lebih moderat daripada Rasulullah. Kalau orang mengatakan ada kok yang lebih moderat lagi dari Rasulullah, berarti Rasulullah tidak moderat. Berarti dia secara tidak sadar telah menuduh Rasulullah ekstrim, ya, dan itu sangat berbahaya. Menantang Rasulullah sama dengan menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, iktisar fi talaqil ilm alal kitab was sunnati bifahmi salafil ummati. Ini ciri yang tidak bisa ditiru oleh kelompok sempalan manapun. Jadi mereka dalam beragama hanya bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, tidak titik di situ. Ini yang membedakan dengan aliran sesat dengan pemahaman salaful ummah. Semua aliran sesat pasti mengatakan kami mengikuti Quran Sunnah, kami Quran Sunnah semua. Tapi mereka tidak sanggup untuk menggunakan pemahaman salaf. Mereka tidak mau memahami Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Itulah titik perbedaan yang sangat mencolok, perbedaan yang sangat terang, kontras, ya, perbedaan yang satu gelap, yang satu putih, yang satu gelap, yang satu cerah, ya. Kemudian yang ketiga, mereka tidak punya pemimpin yang diagungkan, yang diterima setiap kalamnya kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jelas juga perbedaan. Ini bisa dikatakan mereka tidak punya pendiri golongan atau kelompoknya kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bukan sebuah pergerakan yang dimulai oleh si fulan dan si fulan. Mereka bukan sebuah pemahaman yang dimulai dari si fulan dan sialan dari selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ciri utama mereka adalah ittiba'ur Rasul, ya, mereka mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap ajaran beliau, yang wajib maupun yang sunnah, yang makruh maupun yang haram, semua mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, sekarang kita masuk yang keempat. Perhatikan baik-baik. Yang tiga mudah-mudahan sudah nempel ya. Kalau belum nempel diulangi lagi sampai betul-betul nempel. Karena ini sangat penting ya. Seperti waktu pekan lalu ada pertanyaan, ya enggak ada perbedaannya dengan apa yang sudah kita jelaskan dengan pada pelajaran sebelumnya. Artinya kurang maksimal dalam memahami apa yang telah disampaikan. Kalau kita maksimal memahaminya, niscaya tidak akan bertanya-tanya apa yang sudah dijelaskan gitu. Berarti kurang jelas. Dan tidak apa ya, namanya orang belajar ya, bertanya kalau kurang jelas. Silahkan, makanya dengan pertanyaan akan menjadi semakin jelas insyaallah. Yang keempat, tarkuhum al-khusumat fid din. Mereka meninggalkan perselisihan dan persengketaan dalam beragama. Jadi agama tidak dijadikan sebagai bahan perdebatan. Agama bukan dijadikan sebagai alat ajang diskusi yang kemudian membuat orang bermusuhan dan berpecah belah. Jadi mereka meninggalkan apa? Persengketaan dan perselisihan dalam agama, dan mereka menjauhi orang-orang yang suka berselisih di dalam beragama. Mereka menjauhi orang-orang yang suka berselisih di dalam beragama. Mereka meninggalkan perdebatan. Mereka meninggalkan perdebatan dalam masalah-masalah halal dan haram, dalam masalah hukum lah intinya ya. Dalam masalah hukum mereka menghindari perdebatan, nggak mau berdebat. Kalau bermusyawarah untuk mencapai mufakat, kalau diskusi untuk mendapatkan solusi, mereka lakukan itu. Mereka punya kumpulan ulama, majelis ifta misalnya, majelis untuk berfatwa, itu mereka berdiskusi untuk merumuskan sebuah fatwa, tidak masalah. Tapi kalau perdebatan menjadikan agama yang sudah fix, yang sudah jelas hukumnya, kemudian diperdebatkan sehingga orang bingung, yang tadinya wajib menjadi wajib atau enggak wajib bingung, nah itu tidak dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa mereka meninggalkan perdebatan? Karena mereka masuk ke dalam agama secara totalitas. Karena mereka masuk ke dalam agama secara totalitas. Ya. Jadi mereka masuk ke dalam Islam secara total. Kalau kata Allah apa, kata Rasul apa, itu yang mereka ikuti. Bukan mau menjadikan bahan diskursus apa bahan diskusi yang nanti kata Allah dan kata Rasul boleh diabaikan, boleh ditinggalkan. Itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka hanya tunduk dan patuh kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masuk ke dalam Islam secara total, semaksimal kemampuan gitu maksudnya. Ya kalau menjalankan agama semua dijalankan, kita rata-rata nggak mampu, tapi semaksimal kemampuan. Yang penting dalam keyakinan. Kalau keyakinan semua mampu. Sekedar meyakini itu nggak pakai kekuatan ya. Asal kita tahu Al-Quran menyatakan begini, As-Sunnah mengatakan begini, Ahlus Sunnah meyakini begini, kita meyakini masa nggak bisa? Meyakini itu nggak pakai kemampuan. Yang pakai kemampuan itu yang pakai tenaga, ya tenaganya mampu nggak, ototnya mampu nggak, sholat 1000 rakaat mampu nggak, nah, gitu, seperti itu. Makanya kalau dalam melaksanakan perintah yang berkaitan dengan kegiatan fisik, Islam menggunakan kemampuan, mastata'tum, semaksimal kemampuan kalian. Tapi kalau yang berkaitan dengan hati, pasti semuanya mampu. Apa sih yang tidak mampu dilakukan oleh hati? Hati itu serba mampu. Nggak ada yang nggak mampu dilakukan oleh hati.
Jadi sekedar meyakini itu tidak disyaratkan kemampuan. Masuk Islam secara kafah, secara totalitas, minimal apa? Dengan hati, meyakini ini bagian dari Islam, yakini. Kemudian yang berupa apa? Amalan badan sesuai kemampuan. Kalau meninggalkan larangan itu semaksimal mungkin ya, semuanya, bukan semaksimal mungkin, semuanya sama itu. Karena meninggalkan larangan juga tidak disyaratkan kemampuan. Kita yakin yang namanya khamr haram, meninggalkan khamr wajib hukumnya. Tidak bisa tidak, saya nggak mampu, nggak ada kata-kata nggak mampu. Kalau meninggalkan larangan itu mampu tidak mampu harus ditinggalkan. Kemudian yang kelima, mereka mengagungkan salafus saleh. Mereka mengagungkan salafus saleh. Karena mereka meyakini bahwa thariqah salaf, mereka meyakini bahwa thariqah salaf aslam wa a'lam wa ahkam. Thariqah salaf itu lebih selamat, lebih berilmu, dan lebih hikmah. Jadi thariqah salaf lebih apa? Lebih selamat, lebih berilmu, dan lebih hikmah. Itu mereka yakini betul. Maksudnya dibandingkan apa? Dibandingkan lawannya salaf. Apa lawannya salaf? Salaf itu pendahulu, lawannya apa? Yang belakangan, apa bahasa Arabnya? Khalaf. Ya, ada generasi salaf, ada generasi khalaf. Nah, itu ulama ada perbedaan pendapat kapan generasi salaf dan kapan generasi khalaf. Pemisahnya itu apa? Ada yang mengatakan salaf itu sahabat, setelah sahabat itu khalaf. Ada juga yang mengatakan salaf itu 3 generasi terbaik, setelah itu generasi khalaf. Mungkin ini pendapat yang kedua yang lebih bisa kita terima ya. Artinya memang semua yang setelah salaf ya khalaf, tabi'in pun khalaf bagi sahabat secara bahasa. Tapi secara istilah sekarang, kapan menurut istilah umat Islam menyatakan ini generasi salaf, ini generasi khalaf? Nah, itu 3 generasi pertama itu disebut sebagai generasi salaf. Jadi kalau kita dikatakan kami pengikut salaf secara istilah berarti pengikut 3 generasi pertama dalam Islam. Tapi kalau saya mengatakan secara bahasa, guru saya si fulan masih hidup, itu adalah salaf saya. Itu bisa, salaf artinya pendahulu saya. Tapi itu salaf secara apa? Bahasa. Jadi kalau salaf secara istilah itu 3 generasi pertama. Salaf saya adalah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itu salaf saya. Kalau sahabat, mereka adalah orang-orang yang adil, mereka orang-orang yang amanah semuanya. Tapi mulai zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu mulai banyak orang-orang yang tidak amanah, sehingga perlu ditambahkan kata soleh. Salaf yang soleh untuk khusus tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena di antara tabi'in dan tabi'ut tabi'in mulai muncul aliran-aliran sesat, mulai muncul ahli-ahli bid'ah. Jadi kita mengikuti salaf yang soleh saja, yang tidak membuat aliran-aliran sesat. Begitu. Jadi mengagungkan salafus soleh. Lihat ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah apa? Mengagungkan salafus soleh. Kalau ada ormas hari ini atau perorangan individu atau tokoh tertentu yang tidak mengikuti salafus soleh, ketahuilah itu bukan ahlu sunnah wal jamaah. Sehingga nggak perlu silau kita dengan berbagai sepak terjangnya, berbagai pendapatnya yang nyeleneh, yang aneh, ya, seperti yang lagi viral mengadakan sholat id campur laki perempuan, berjarak dan sebagainya. Itu satu contoh saja sebenarnya, yang tidak dicontohkan di permukaan banyak sekali. Aliran-aliran sesat aneh-aneh macam-macam.
Kemudian yang keenam, atau sebelumnya kita jelaskan dulu aslam, a'lam, dan ahkam. Jadi aslam lebih selamat, a'lam lebih berilmu, ahkam lebih hikmah, lebih sesuai hikmah. Ini sebenarnya bantahan terhadap Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah, aliran sesat, mereka mengatakan as-salaf aslam. Salaf itu memang aslam, lebih selamat. Jadi mengakui orang-orang Mu'tazilah, sahabat itu lebih selamat. Wa nahnu a'lam wa ahkam, tapi kami lebih berilmu dan lebih hikmah. Begitu kata mereka. Ini pernyataan Mu'tazilah, aliran sesat yang patut untuk kita cermati dan kita waspadai. Kalau kita cermati, sebenarnya itu kata-kata muncul dari orang yang tidak berilmu. Kenapa? Apalah gunanya mengaku sebagai kami lebih berilmu, sahabat lebih selamat, kami lebih berilmu. Coba bayangkan, apa gunanya punya ilmu tapi tidak selamat? Sebenarnya berilmu atau enggak gitu kira-kira? Enggak berilmu. Kalau orang berilmu pasti lebih memilih selamat. Apalah gunanya ilmunya banyak tapi masuk neraka? Apa gunanya? Sahabat kata mereka ilmunya kurang tapi selamat. Pilih mana? Ilmunya kurang masuk surga atau ilmunya banyak masuk neraka? Coba orang cerdas pilih mana? Yang selamat jelas. Maka kalau orang lebih memilih yang a'lam, menunjukkan sebenarnya dia tidak berilmu, sebenarnya enggak cerdas. Nah itu keanehan, kontradiksi. Perkataan mereka sendiri sudah mengandung kontradiksi, karena lahir dari pikiran semata. Itu bukan dalil, itu bukan Al-Quran, bukan As-Sunnah. Maka pernyataan mereka pun sebenarnya tidak betul ketika mengatakan kami lebih berilmu daripada sahabat. Itu pengakuan saja. Yang betul sahabat lebih berilmu, walaupun sahabat tidak membahas seperti yang mereka bahas. Mereka membahas tentang asma wa sifat panjang lebar begini pakai logika semua. Sahabat nggak ada yang bahas itu. Sahabat hanya mengatakan kami beriman sebagaimana yang diajarkan Allah, kami beriman sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Sudah selesai. Nggak diotak-atik dengan otak mereka. Mereka punya akal tapi bukan untuk mengakal-akali dalil. Mereka punya akal untuk mengimani dalil yang Allah sampaikan. Sudah, itulah para sahabat. Allah bilang Allah punya sifat A, B, C, D sampai entah banyak sekali dalam Quran dan Sunnah. Ya mereka tinggal beriman. Kami beriman terhadap semuanya. Amanna bihi, kami beriman kepadanya. Kullun min indil Rabbina, semuanya berasal dari Rabb kami. Itulah mereka para sahabat. Jadi tidak memilah-milah, oh kalau ini masuk akal kami terima, kalau ini enggak masuk akal kami tolak, kami takwil. Nah itu Mu'tazilah, itu Jahmiyah, itu ciri-ciri aliran sesat. Dari dulu sudah begitu. Makanya para ulama yang mengikuti salafus saleh membuat kitab-kitab membantah Jahmiyah, karena bibitnya dari sana. Orang-orang yang suka mentakwil-takwil Al-Quran itu udah dari dulu ya. Imam Ahmad membantah mereka, Ibnu Mandah membantah mereka, dan lain sebagainya dari para ulama. Ulama berikutnya juga banyak sekali. Ibnul Qayyim, Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir membantah para ulama. Ad-Dahabi membantah bukan para ulama, para penganut aliran Jahmiyah, Mu'tazilah dan seterusnya. Tapi sekarang masih banyak orang yang mengikuti aliran-aliran sesat itu. Kemudian yang keenam, rafduhum at-ta'wila, penolakan mereka terhadap takwil. Jadi ahlu sunnah wal jamaah menolak takwil dalam masalah asma wa sifat khususnya. Menolak takwil dalam masalah asma wa sifat. Jadi kenapa mereka menolak takwil?
wastislamuhum li syar'i, karena mereka pasrah menerima syariat. Karena mereka pasrah menerima syariat. Syariat diterima apa adanya, bukan di otak-atik oleh otak itu. Syariat bukan di takwil-takwil, disimpang-simpangkan maknanya. Ma taqdimihim an-naql 'alal aql, bersama dengan mereka mendahulukan dalil nakli daripada akli. Bersamaan dengan apa? Mereka mendahulukan dalil nakli daripada dalil akli. Dalil nakli adalah dalil yang dinukil, dalil yang ditransfer, yang dipindahkan dari fulan kepada fulan kepada fulan terus. Itulah dalil riwayat, itulah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi dalil nakli itu Al-Quran dan As-Sunnah. Lebih mereka dahulukan itu daripada akal. Akal mereka masing-masing punya akal, tapi akal itu ditempatkan di bawah Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kalau sudah akal didahulukan daripada Al-Quran dan As-Sunnah, itu ciri jelas dari aliran sesat Ahlul Bid'ah wal Furqah. Jadi akal itu ditundukkan kepada yang nakal, ya, kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apa kata Allah diterima walaupun tidak masuk akal. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Misal juga Rasul mengatakan Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga terakhir dari malam. Ini kalau menurut akal kok nggak masuk akal gitu. Kenapa? Lah dunia kan bulat ini bumi. Kalau setiap sepertiga Allah turun, berarti Allah turun terus. Kalau Allah turun terus berarti arsy-Nya kosong dan lain sebagainya. Logika kita mengatakan demikian. Tapi pahamilah, akal kita itu terlalu dangkal untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau nggak masuk akal, bukanlah hadisnya yang salah, tapi akal kita yang belum faham. Nanti di akhirat insya Allah kita akan saksikan penjelasannya, ya. Segala yang masih rumit hari ini akan tersingkap di hari kiamat kelak. Jadi yang masih belum jelas saat ini masih bisa kita tanyakan nanti di hari kiamat. Ya Allah, kami belum jelas dulu, maksudnya Engkau turun ke langit dunia gimana gitu. Tanya nanti sama Allah. Sekarang kita cukup meyakini dulu. Kita yakini saja. Karena kita tidak mampu menalar sifat-sifat Allah. Allah itu gaib. Yang gaib itu rata-rata nggak masuk nalar, nggak masuk akal kita. Memang akal kita diberi batasan oleh Allah. Jangankan gaib tentang Allah, ya, tentang makhluk gaib seperti setan saja banyak yang nggak masuk akal. Jangankan tentang setan, tentang diri kita saja. Kita ini masuk makhluk kasar apa makhluk gaib? Masuk makhluk kasar, ya. Padahal makhluk gaib juga. Kita ini ada gaibnya di mana? Apa gaibnya kita? Hah? Kita punya gaib nggak pada diri kita? Ada nggak yang gaib dari diri kita? Nggak ada, Bu. Ada nggak? Nggak tahu, ya. Roh kita, ya, kita punya roh. Jadi roh itu makhluk gaib. Itu ada pada diri kita nggak? Masa? Kalau saya bilang nggak percaya, bisa buktikan nggak? Mana buktinya? Mana saya mau lihat ruhnya mana? Nggak bisa buktikan kan? Nggak masuk akal berarti itu. Sesuatu yang nggak bisa diindra itu sebenarnya nggak masuk akal. Kalau akal hanya dibatasi sebatas meyakini yang diindra saja, ruh nggak bisa diindra. Makanya ruh kamu itu dikembangkan sedikit. Jangan hanya mempercayai apa yang bisa dilihat atau diindra saja.
Yakinilah masih banyak hal-hal yang gaib yang kita itu nggak bisa mencerna. Ruh kita sendiri kita nggak tahu bagaimana ruh kita, bahannya apa, lagi ngapain, di sebelah mana. Nggak ada yang bisa merumuskan itu dengan akalnya. Masa Allah mau diakal-akalin? Kita ini dengan ruh kita dengan Allah nggak ada apa-apanya. Membahas ruh saja nggak bisa, mau membahas Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kelewatannya ahli bid'ah wal furqah. Ahlu bid'ah itu lancang. Mereka berani mengakal-akali Allah. Kata mereka nggak mungkin Allah turun ke langit dunia. Loh, yang ngomong turun ke langit dunia siapa? Nabi Muhammad atau akal manusia? Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad tidak berbicara dari hawa nafsu, tapi wahyu. Itu firman Allah sebenarnya. Tapi redaksinya dari Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak bisa masuk akal, itu belum tentu tidak benar ya. Seluruh manusia di bumi sepakat Allah nggak mungkin turun ke langit dunia. Itu seluruh akal manusia yang sesat itu. Ya. Karena dulu Nabi Muhammad sudah bilang begitu dan para sahabat semuanya yakin. Sahabat nggak ada yang menolak hadis itu gara-gara menggunakan akal. Nah, itu yang kemudian Mu'tazilah bilang sahabat memang cuma cari selamat, tapi mereka kurang ilmu. Begitu tuduhannya. Kalau kami kan lebih berilmu, kami pakai akal. Begitu orang Mu'tazilah merasa apa? Lebih berilmu daripada sahabat. Kurang ajar atau tidak? Kurang ajar. Sahabat dibilang bodoh. Sahabat Nabi dibilang bodoh. Generasi terbaik dibilang bodoh. Kurang ajar. Calon penduduk surga dibilang bodoh. Yang bodoh itu penduduk neraka itu bodoh. Udah jelas-jelas neraka itu panas kok masuk, itu kan bodoh gitu. Kemudian ciri yang ketujuh, jam'uhum bainan nususi fil masalatil wahidah. Mereka menggabung di antara nas-nas. Nas itu teks-teks dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka menggabung dalil-dalil dalam satu masalah. Untuk disimpulkan hukumnya. Untuk disimpulkan hukumnya, itu maksudnya. Jadi kalau satu masalah, kumpulkan semua dalilnya, Quran, Sunnah, kumpulkan semua, baru bisa dirumuskan hukumnya apa. Jadi komprehensif, mereka menggabungkan seluruh dalil. Tidak parsial, tidak mengambil dalil, menolak dalil. Oh, kalau saya cocok dengan ayat ini. Nah, terus ayat yang itu nggak usah dipakai. Itu bukan Ahlus Sunnah yang begitu. Ahlus Sunnah akan digabung semua. Kalau dalil itu berkaitan dengan masalah, itu semuanya dipakai. Itu Ahlus Sunnah. I'malu dalil lain afdal min tarki ahadihima. Menggunakan dua dalil lebih utama daripada membuang salah satunya. Ahlus Sunnah nggak pernah buang-buang dalil hanya semata karena tidak sesuai hawa nafsu. Jadi dikumpulkan semua, dirumuskan semua, dipahami semua sehingga disimpulkan sebuah hukum dan tidak ketinggalan satu dalil pun. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam masalah apapun begitu. Dan mereka mengembalikan yang samar-samar kepada yang muhkam. Ini sebenarnya permasalahan yang lain, digabung jadi satu ya. Ciri Ahlus Sunnah berikutnya masih dalam poin yang sama, yaitu mengembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam. Apa itu mutasyabih? Yang samar-samar. Dalil yang bisa multitafsir, bisa ditafsirkan A, bisa ditafsirkan B. Secara bahasa maknanya bisa dua-duanya, bahkan bisa tiga dan seterusnya. Maka itu namanya mutasyabih, samar-samar. Ngapain Allah bikin ayat kok samar-samar? Ujian buat kita, bisa enggak mengembalikan kepada yang muhkam? Perintah Allah begitu. Jadi kalau ada yang samar-samar, dikembalikan kepada yang apa? Yang muhkam. Muhkam itu yang jelas maknanya, yang tidak samar-samar. Muhkam itu yang paten gitu, hukumnya udah jelas,
tidak ambigu, tidak membuat orang itu bingung, pokoknya jelas. Contoh sekarang yang gampang, ada orang Kristen yang mengatakan Tuhan kita itu lebih dari satu. Makanya mereka punya keyakinan Trinitas ya, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Mana dalilnya, mana buktinya? Tuh kalian di Quran ada kami. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami telah menurunkan adzikra dan kami juga yang menjaganya. Siapa itu kami? Allah. Tuh berarti Allah tuh kami. Kami itu berapa? Lebih dari satu enggak? Kami kan banyak, artinya lebih dari satu. Dua itu kami, minimal dua minimal. Nah itu namanya mutasyabih. Kami memang iya bisa dipahami 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi bisa juga dipahami satu. Tapi enggak jelas menunjukkan satu. Itulah samar-samar. Maka yang samar-samar begini dibawa kepada yang muhkam. Apa yang muhkam contohnya? Ayat lain yang menunjukkan Allah itu cuma satu. Yang mana? Tahu enggak? Apa? Ya, qul huwallahu ahad. Katakan, dialah Allah yang maha satu-satunya. Ahad itu dengan wahid beda. Kalau wahid itu satu, kalau ahad satu-satunya, enggak ada duanya. Coba. Jelas Allah menyatakan Allah itu satu, enggak ada duanya. Enggak ada duanya, cuma satu. Terus itu yang kami gimana? Nah, itu baru bisa dijelaskan nanti dengan cara lain. Tapi yang jelas antara kami yang samar-samar dengan yang muhkam ini satu-satunya, kami pegang yang ini. Yang itu dibawa ke sini maknanya. Berarti kami itu maksudnya kalau itu Allah, Allah cuma satu tetap. Terus kenapa pakai kata kami? Dijelaskan oleh para ulama dalam bahasa Arab. Orang kalau menggunakan kata kami memang bisa bermakna jamak banyak. Tapi ada juga orang Arab yang mengatakan kata kami itu untuk mu'adzam nafsihi, untuk mengagungkan diri walaupun satu orang. Dan Allah mengagungkan dirinya, kami yang agung, yang maha agung gitu, walaupun satu. Nah itu jawaban. Jadi udah jelas ya, contoh seperti itu. Dan ayat ataupun hadis yang mutasyabih itu banyak. Nah itu yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang hatinya menyimpang. Untuk mendukung penyimpangannya, mereka akan selalu mencari dalil-dalil yang samar-samar. Karena kalau mereka mengikuti yang muhkam-muhkam nggak akan menyimpang. Tapi hati yang rusak itu justru lebih suka kepada yang samar-samar. Kata siapa begitu? Kata Allah. Allah sudah menjelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 7. Minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab. Di antara Quran itu ada ayat muhkam dan itu induknya Alkitab. Berarti tempat rujukan itu induk. Wa ukharu mutasyabihat, dan yang lain ayat-ayat yang mutasyabihat. Jadi memang Allah sengaja. Quran itu ada yang muhkam, ada yang mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaigh, orang-orang yang di hatinya ada penyakit, fayattabi'una ma tasyabaha minhu, maka lebih memilih yang tasabuh, yang mutasyabihat daripada yang muhkam. Kenapa? Ibtigha al-fitnah wa ibtigha at-ta'wili, karena mereka mencari kerusakan memang. Hati rusak sudah. Kalau hati rusak yang dicari kerusakan. Seperti lalat, mentalnya udah rusak, maka yang dicari bangkai. Begitu. Wabtigha at-ta'wili, dan mencari takwil. Tuh lihat, suka mencari takwil itu ciri-ciri siapa? Orang yang hatinya rusak. Siapa yang suka mentakwil? Orang yang hatinya rusak. Dan pada kenyataan kita lihat siapa yang suka mentakwil? Ahli bid'ah. Berarti ahli bid'ah orang yang hatinya rusak. Begitu, kita nggak tahu hatinya, tapi begitu Allah cerita ciri-cirinya ya. Ciri-ciri orang yang hatinya rusak suka mentakwil. Berarti ahli bid'ah hatinya rusak. Kenapa? Karena suka mentakwil.
Ciri-ciri orang sehat tidak suka mentakwil. Ahlu sunnah nggak suka mentakwil, berarti ahlu sunnah hatinya sehat insya Allah. Dari sisi itu ya, nanti sisi yang lain juga ada. Ngakunya nggak suka mentakwil, memang nggak pernah mentakwil, tapi dia suka maksiat, sama aja itu hatinya sakit juga. Itu. Kemudian yang kedelapan, ciri ahlu sunnah wal jamaah yang kedelapan, annahum qudwatus salihina, mereka adalah teladan orang-orang soleh. Jadi ahlu sunnah wal jamaah, salafus soleh khususnya, mereka adalah teladan bagi orang-orang yang soleh. Alladzina yahduna ilal haq, yang mereka mendapatkan hidayah kepada kebenaran. Mereka mendapatkan hidayah kepada kebenaran. Atau memberi hidayah, afwan ya. Yahduna itu memberi hidayah, bukan mendapatkan. Mereka memberi hidayah kepada kebenaran. Wa yursiduna ila siratil mustaqim, dan membimbing kepada jalan yang lurus. Itulah ahlu sunnah wal jamaah. Mereka layak menjadi teladan bagi orang soleh. Kenapa? Karena mereka memberi hidayah kepada al-haq dan membimbing kepada jalan yang lurus. Bagaimana cara mereka membimbing orang-orang kepada jalan yang lurus? Bagaimana mereka memberi hidayah kepada al-haq itu? Yaitu dengan bisabatihim alal haqqi wa adami taqallubihim, dengan ketegaran mereka di atas al-haq dan tidak adanya taqallub, itu berbolak-balik, tidak adanya keguncangan mereka, tidak adanya pelin-pelan mereka, tidak adanya kelabilan mereka. Mau pakai kata apa yang enak? Jadi mereka tidak labil dalam beragama, mereka tidak pelin-pelan dalam beragama, mereka tidak guncang dalam beragama, mereka tegar, mereka kokoh, mereka sabat, mereka pada satu keyakinan yang gak bisa dirubah. Itulah ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kalau ahli bid'ah itu bolak-balik, berubah-berubah. Kemarin bilang, contohnya ya, kemarin bilang katanya Allah di mana-mana. Besok udah lain lagi, bilangnya Allah ada tanpa tempat. Nanti besok lagi bilang lagi Allah ada di hatiku. Besok lagi bilang apa? Nggak tahu, terserah, bolak-balik nggak jelas. Ahlu sunnah satu bilangnya. Ahlu sunnah bilang apa? Allah di atas ars, di atas langit, di atas seluruh makhluk. Udah, itu satu. Nggak ada perubahan ahlu sunnah. Dari dulu meyakini begitu, Rasul begitu, sahabat begitu, sampai ulama-ulama ahlu sunnah semuanya begitu. Sampai orang awam ahlu sunnah begitu mengatakan. Tapi ahli bid'ah enggak. Allah di mana-mana, Allah ada tanpa tempat, Allah sudah ada sebelum kata ada itu ada, apalah segala macam. Bingungin kata-kata mereka. Enggak pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW. Jadi mereka tegar dalam beragama sehingga layak untuk dijadikan teladan, enak untuk diikuti gitu, enggak pelin-pelan. Orang kalau pelin-pelan mau ngikut gampang enggak? Susah. Orang pelin-pelan mau ngikuti susah. Punya suami pelin-pelan misalnya, ayo berangkat, ayo, enggak jadi. Udah dandannya 5 jam. Ternyata nggak jadi, gimana kan, payah kan, susah ngikuti orang pelin-pelan itu.
Wattifaquhum ala umuril akidah. Alasan berikutnya ya hampir sama sebenarnya, yaitu karena mereka bersepakat dalam urusan akidah. Tidak ada lain-lain pendapat, tidak ada pendapat lain-lain itu dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah itu utuh, dari masa ke masa, generasi ke generasi, dari tempat ke tempat lain semuanya. Kalau ada Ahlussunnah di Papua sana, pendapatnya sama dengan Ahlussunnah di Sabang, Aceh sana. Bahkan dari Maroko sampai Merauke sama, Ahlussunnah mengatakan pendapatnya sama. Kalau beda berarti bukan Ahlussunnah. Kalau yang menyelisih keyakinan Ahlussunnah berarti bukan Ahlussunnah. Jadi mudah. Jadi Ahlussunnah itu bukan cuma keyakinan orang lokal tertentu yang beda dengan seluruh dunia, bukan. Ahlussunnah ini keyakinan internasional. Bahkan gak cuma internasional yang hari ini, internasional sejak zaman Nabi SAW. Itu keyakinan universal namanya. Keyakinan yang utuh seluruh dunia Islam. Seluruh dunia Islam begitu, nggak ada perbedaan. Jadi mereka sepakat dalam masalah akidah. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian juga karena mereka menggabungkan antara ilmu dan ibadah. Mereka menggabungkan antara ilmu dan ibadah. Jadi ilmu mereka tidak hanya sebatas teori-teori tanpa praktek. Dan ibadah mereka bukan semata-mata praktek tanpa ilmu. Jadi gabung. Ilmu dan ibadahnya itu jadi satu. Ibadah mereka berdasarkan ilmu, ilmu mereka menghasilkan ibadah. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Coba lihat ahli bid'ah. Ada ahli bid'ah yang sukanya dikir, tapi mana dalilnya? Mana contohnya dari Rasulullah? Mana contohnya dari sahabat? Mereka nggak pakai ilmu. Mereka hanya mengatakan, oh ini ada sanadnya sampai Nabi. Sanadnya di kitab yang mana? Sahih Bukhari kah, Sahih Muslim kah, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Musnad Ahmad, Musnad Ad-Darimi, atau yang mana? Yang nggak ada. Soalnya guru saya langsung ketemu Rasulullah. Coba, bisa dipercaya yang begitu? Ilmiahkah begitu? Masa Islam cuma melewat mimpi? Kalau gurumu bisa mimpi, guru saya juga bisa mimpi. Saya juga bisa mimpi kok. Mimpi siapa yang bisa percaya coba? Karena mimpi nggak bisa dibuktikan kan? Apa pembuktiannya kalau mimpinya itu benar? Nggak ada. Orang bisa aja ngarang mimpi semua. Nah itu munculnya aliran-aliran sesat itu apa? Karena orang terlalu percaya dengan mimpi. Lebih yakin dengan mimpi daripada sanad hadis yang sudah jelas-jelas dijaga oleh para ulama sepanjang masa. Para ulama itu menjaga sanad luar biasa. Imam Bukhari sampai keliling dunia demi mencari sanad-sanad yang sahih. Kok satu lagi cuma lewat mimpi? Enak kali. Enggak menghargai capeknya Imam Bukhari, Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi dan lain sebagainya dari para ulama yang berkeliling dunia mencari hadis Nabi SAW. Mereka begitu gampangnya, oh dari mimpi kok. Sampai parahnya tingkat parahnya lebih dari mimpi. Ada itu satu kiai dari Kalimantan yang ketemu Nabi, bahkan Nabi mencium lututnya. Masya Allah. Di Masjid Nabawi keluar Nabi dari makamnya mencium lutut si kiai itu. Masya Allah. Luar biasa. Dan itu banyak sekali pengikutnya ya. Sudah meninggal, semoga Allah mengampuni. Pengikutnya masih banyak. Pengikutnya di medsos masih banyak ya. Naudzubillah min dzalik. Itu contoh ya bagaimana aliran-aliran sesat itu ada-ada saja ya, aneh-aneh. Makanya jangan yang aneh-aneh itu, beragama itu yang wajar-wajar sajalah. Beragama itu yang biasa-biasa saja. Yang gimana itu? Yang diajarkan Rasul. Mau yang biasa seperti apa? Kalau biasa-biasa saja itu standarnya yang diajarkan bapak kita, ya bapak kita ngikut siapa? Ngikut kakek, kakek ngikut siapa? Ngikut buyut, buyut ngikut siapa? Harus jelas ngikut Rasulullah gitu jelas. Karena kalau agama itu bukan ikut Rasul, karangan manusia, ini bahaya.
Agama kalau ngikuti kelompok-kelompok tertentu itu bahaya. Akan porak-poranda agama ini, carut marut nggak jelas ya. Kemudian mereka juga menggabung antara tawakal kepada Allah dan mengambil sebab-sebab. Ini menggabung antara tawakal dan ikhtiar. Begitu ahlu sunnah. Ada yang ngandelin tawakal nggak pakai ikhtiar, itu tasawuf sebagian. Ada yang ngandelin ikhtiar tanpa tawakal, itu qadariyah, nggak percaya dengan bantuan Allah. Yang ngandelin tawakal tanpa ikhtiar itu juga murji'ah. Murji'ah itu Jabariyah, bukan Murji'ah. Murji'ah juga Jabariyah, tapi Jabariyah. Jadi Jabariyah mereka menganggap udahlah pasrah saja. Kalau masuk surga ya masuk surga, takdirnya masuk neraka ya masuk neraka. Repot-repot amat sih gitu. Itu Jabariyah. Kita ini udah ditulis takdir kita, jadi nggak mau usaha, nggak mau ikhtiar. Karena tawakal katanya, pasrah sama Allah. Kemudian mereka juga menggabung antara berlapang-lapang dalam urusan dunia dan warok, berhati-hati. Tuh. Mereka kaya tapi mereka hati-hati. Bukan berarti kemudian bebas menggunakan dunia foya-foya, tidak. Mereka warok. Warok ini mendekati zuhud ya. Mereka kaya tapi mereka tidak membanggakan kekayaannya. Itulah ahlu sunnah wal jamaah, menggabungkan ajaran itu semua. Ini secara pengajarannya begitu. Kalau melihat orangnya belum tentu ya. Jangan melihat ahlu sunnah itu lihat tuh katanya ahlu sunnah tuh salafi tuh ngaji itu yang pakai cadar tuh. Kayak gitu kelakuannya, oh berarti aliran sesat tuh. Jangan bandingkan orangnya gitu. Kalau orangnya ada aja orang-orang yang masih belajar gitu. Tapi lihatlah ajarannya. Bagaimana ajarannya? Beda antara ajaran dengan orang-orang yang mengikuti ajaran itu, nggak bisa disamakan. Ini jadi kalau ciri ini ciri umum. Ciri secara umum, nanti ada yang khusus, maksudnya yang nyeleneh, oknum itu selalu ada dalam setiap aliran apapun, selalu ada gitu. Tapi lihat ajarannya. Makanya kalau kita menilai aliran sesat, yang kita nilai bukan individu-individu, oknum-oknum mereka bukan. Tapi yang kita nilai ajarannya. Kita lihat ajarannya seperti apa, akidahnya kayak apa yang diajarkan, begitu. Itu menilai secara ilmiah itu seperti itu ya. Bukan melihat penampilan orang-orangnya, bukan. Tapi kalau orang-orangnya secara general gitu, secara umum memang sama seperti itu, bisa juga jadi bahan penilaian. Tapi kalau cuma oknum-oknum tertentu nggak bisa ya. Tidak bisa dijadikan standar. Kemudian mereka juga menggabung antara takut dan harapan. Ini juga ahlu sunnah wal jamaah. Sebagian ahli bid'ah mengandalkan harapan tanpa takut. Sebagian lagi mengandalkan takut tanpa harapan, atau kecil sekali harapan sampai putus asa, putus harapan. Mereka menggabungkan antara cinta dan benci. Sebagian ajaran hanya mencintai, tidak mau membenci. Itu sesat. Kita diwajibkan untuk mencintai apa yang Allah cintai, dan wajib juga membenci apa yang Allah benci. Kalau ajarannya cuma mencintai doang, gak boleh membenci, berarti kita menyelisih Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ada itu ajaran agama yang hanya mencintai doang. Itu ciri-ciri aliran sesat. Wa bainar rahmah wal lini lil mu'minina wasyiddah wal ghiddah 'alal kafirina. Mereka menggabung kelembutan dan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman dan sikap tegas terhadap orang-orang yang kafir. Begitu ahlu sunnah wal jamaah dari dulu. Dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Para sahabat Nabi SAW apa? Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum.
Mereka keras, tegas terhadap orang-orang kafir, tapi mereka sayang terhadap sesama mereka. Begitu ahlu sunnah, digabung semua itu. Dan mereka tidak berselisih dengan perbedaan waktu dan tempat. Dan mereka tidak berselisih, dan akidah mereka tidak berselisih walaupun dengan perbedaan zaman dan zaman dan tempat. Jadi beda zaman sama akidahnya, beda tempat sama akidahnya. Itulah ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah. Kalau ciri aliran sesat, akidahnya ada di Indonesia, begitu di Malaysia udah nggak ada, di Brunei udah nggak ada, apalagi ke Timur Tengah nggak ada sama sekali. Oh, itu aliran sesat asal Indonesia, itu asli Indonesia. Jadi kalau aliran sesat itu biasanya lokal atau hanya interlokal ya. Tapi kalau ahlu sunnah itu internasional. Ini akidah internasional, bahkan akidah lintas zaman. Tidak hanya lintas bangsa dan negara, tapi ini lintas zaman. Dari zaman sebelumnya, sahabat sebelumnya, sampai abadnya Nabi SAW itu sama. Begitulah ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian yang kesembilan, ciri ahlu sunnah yang kesembilan, anahum la yatasammauna bi ghairil Islam was sunnah wal jamaah. Mereka tidak dinamai dengan selain Islam dan as-sunnah dan al-jamaah. Jadi nama mereka satu, Islam atau as-sunnah atau al-jamaah. Itu nama yang menyatukan mereka gitu. Walaupun ini ada tiga, tapi terhitung satu, karena Islam itu as-sunnah, as-sunnah itu Islam, al-jamaah juga as-sunnah, as-sunnah itu juga harus al-jamaah, maka digabung ahlu sunnah wal jamaah. Terus salafiyun, nah salafiyun juga artinya ahlu sunnah sama. Atau athariyun, orang yang mengikuti athar. Itu penamaan lain yang ditambahkan oleh para ulama yang rujukannya semuanya ke situ semua. Seandainya tidak sepakat ahlu sunnah di suatu tempat, kami nggak suka dengan nama salafi, ya nggak masalah. Memang nama yang disepakati itu ini, Islam, as-sunnah dan al-jamaah, karena ini nama yang dibuat oleh Nabi SAW. Jadi rujukannya kepada hadis Nabi SAW. Jadi mungkin nama salafi, kalau dari dulu sudah banyak sebenarnya ulama menyebut itu, cuma nggak populer ya. Seperti Ad-Dahabi menyebut ahli hadis fulan gitu kan. Ad-Dahabi punya kitab siar ya, atau kitab tentang rijal ya, para ulama-ulama sebelumnya, menyebutkan tentang biografi masing-masing ulama. Biasanya kadang beliau menyebutkan hadza rajulun salafi, ini laki-laki salafi. Begitu menyebut salafi. Berarti itu istilah itu udah dari dulu. Ad-Dahabi itu meninggal tahun 748. Sebelum ada aliran yang namanya Wahabi. Nah, itu dibuat oleh orang sekarang. Nama itu, penamaan itu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu meninggal 1206. Berarti jauh. Ini 700-an, ini 1200-an. Kok katanya sekarang Wahabi ini jualan agama tapi nggak laku, maka ganti nama menjadi salafi. Ini salah besar. Tidak ada istilah begitu. Salafi sudah ada sebelum adanya Wahabi ya. Salafi sudah ada sebelum adanya Wahabi. Jadi penamaan salafi, seandainya itu pun dijadikan sebagai alat untuk mengkotak-kotak ahlussunnah, maka sebagian ulama juga tidak sepakat. Al-Utsaimin misalnya mengatakan, ditanya, ya saya bagaimana dengan sekelompok pemuda yang mereka suka dengan penamaan sebagai salafiyun, yang kemudian menganggap orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka dianggap sebagai tidak salafi dan sebagainya. Kata Syekh Utsaimin, saya tidak suka dengan penamaan itu. Sudah namakan saja sebagai ahlus sunnah wal jamaah, cukup ya.
Ahlussunnah wal Jamaah. Karena khawatir justru mengkotak-kotak sesama Ahlussunnah wal Jamaah. Ini Ahlussunnah wal Jamaah semuanya kemudian pecah, yang ini Salafi, yang ini Salafi juga. Nah, ini kan perpecahan, tidak boleh. Sini Salafi garis keras, sini garis lurus, sini garis bengkok. Nah, tidak boleh. Ya, jadi tidak boleh justru memecah belah umat ya. Tapi kalau sekedar menjelaskan Ahlussunnah wal Jamaah itu Salafi, artinya mengikuti salaf, itu betul. Tapi kalau penamaan tidak ya. Jadi bagi kita orang yang berusaha mengikuti kebenaran, nama itu tidak sangat penting. Yang paling penting apa? Substansi, isi, hakikat. Hakikat itu lebih penting dari sekedar nama. Kalau cuma soal nama gampang kok, comot nama, comot ini, ngaku itu gampang. Tapi kalau hakikatnya jauh dari namanya percuma ya, nggak ada gunanya. Yang penting hakikatnya, betul nggak mengikuti salaf. Kalau nggak mengikuti salaf, walaupun namanya Salafi itu belgedes ya, nggak ada gunanya. Kemudian yang ke-10, hirsuhum ala nasril aqidah as-sahihah. Ahlussunnah wal Jamaah itu semangat untuk menebarkan akidah yang sahihah. Jadi fokus perhatian mereka adalah meluruskan akidah dalam berdakwah, dalam belajar, dalam mengajar, dalam apapun kegiatan mereka, mereka sangat perhatian dalam apa? Meluruskan akidah. Dalam berorganisasi, mereka harus mendasari asas organisasi mereka dengan akidah yang benar. Ya, jadi mereka sangat perhatian, sangat bersemangat dalam apa? Menebarkan akidah yang sahihah. Dan akidah yang sahihah itu adalah akidah tauhid. Akidah yang sahihah itu diantaranya adalah akidah tauhid. Jadi mereka sangat perhatian dengan perkara tauhid, sangat perhatian dengan permasalahan tauhid. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ada satu golongan yang nggak suka dengan pembahasan tauhid, ketahuilah itu menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ada satu ormas yang anti dengan tauhid, ketahuilah itu ormas yang keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi gampang mengukur Ahlussunnah itu ya. Lihat perhatian mereka, lihat ihtimam ya. Titik perhatian mereka yang paling besar dalam dakwahnya, dalam ilmunya, dalam taklimnya, pengajarannya. Apakah perhatian dengan tauhid? Kalau enggak berarti bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagaimana Rasul 23 tahun itu dakwah tauhid terus. Tapi setelah masa hijrah, yaitu 10 tahun terakhir, baru itu ditambahi dengan syariat-syariat yang banyak. Tapi 13 tahun pertama atau 10 tahun pertama, tepatnya sebelum ada perintah Mi'raj, perintah sholat, itu murni tauhid 10 tahun pertama. Kemudian setelah itu ada turun perintah sholat selama 3 tahun. Kemudian setelah itu hijrah di Madinah, ditambah lagi dengan perintah saum, zakat, haji dan lain sebagainya. Tapi fokus perhatian pertama apa? Tauhid. Itulah Rasulullah SAW. Kemudian yang ke-11, mereka manusia yang paling besar kesabarannya. Mereka manusia yang paling besar kesabarannya dalam atau di atas, kesabarannya di atas perkataan mereka, keyakinan mereka, dan dakwah mereka. Sabar di atas itu semua. Dalam mempertahankan kebenaran itu mereka orang yang paling sabar. Dan ini sejarah membuktikan ya. Seperti Imam Ahmad di penjara sampai 3 khalifah memenjara Imam Ahmad, tetap sabar di atas akidah Ahlussunnah. Mempertahankan Al-Quran kalamullah. Orang Mu'tazilah maksa Quran makhluk, Imam Ahmad gak mau. Ulama yang lain dibantai semua dan mereka gak kuat. Mereka akhirnya
pura-pura mengatakan iya Quran makhluk, karena nggak kuat mengambil udzur. Imam Ahmad tetap tegar, dicambuk, disabet, di penjara, tetap bertahan. Kalau Imam Ahmad nggak bertahan, mungkin hari ini nggak ada lagi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Itu contoh mihnah ya, mereka sabar menghadapi ujian-ujian begitu ya. Dan ulama-ulama yang berikutnya juga banyak. Kemudian yang ke-12, semangat mereka untuk bersatu. Ini penting sekali, karena mereka namanya ahlu sunnah wal jamaah. Apa jamaah artinya? Bersatu. Namanya al jamaah, sukanya bercerai-berai. Ini bohong. Namanya ahlu sunnah wal jamaah tapi cerai sama istrinya. Bohong nggak? Ya kalau ada masalah ya enggak apa-apa. Maksudnya secara umum dengan masyarakat lingkungan, nggak gampang berpecah belah. Apalagi sesama ahlu sunnah, itu masalah besar. Dengan sesama kaum muslimin aja ahlu sunnah itu nggak gampang bikin perpecahan. Mereka sering dituduh bikin perpecahan, padahal yang bikin perpecahan mereka gitu. Karena ahlu sunnah menerangkan ini hak, ini batil, otomatis yang berada dalam kebatilan tersinggung kan, pecah gitu. Ya, pecah-pecahnya bukan karena ahlu sunnah yang bikin, mereka yang bikin perpecahan, mereka menyimpang dari ajaran Nabi SAW. Ahlu sunnah ingin mengembalikan mereka, tapi mereka tersinggung duluan. Mereka menganggap kita yang memecah belah persatuan. Tidak. Kita menyatakan kebenaran dan kita mengajak manusia ayo kembali kepada kebenaran. Itulah dakwah ahlu sunnah wal jamaah, seperti itu. Bukan memecah belah umat. Dakwah tauhid contohnya. Dakwah tauhid itu dakwah perpecahan atau dakwah persatuan? Namanya aja tauhid. Tauhid itu mengesahkan. Mengesahkan itu menyatukan. Kalimat tauhid itu menyebabkan tauhidul kalimah. Kalimat tauhid la ilaha illallah itu menyebabkan apa? Tauhidul kalimah, penyatuan kalimat. Harusnya kalimat kaum muslimin bersatu di atas la ilaha illallah, begitu. Harusnya. Tapi kenyataannya orang yang menyerukan tauhid hari ini dimusuhi para dukun atau tidak? Dimusuhi. Dianggap sebagai pemecah belah umat atau tidak? Iya. Karena umatnya udah kebanyakan melakukan kesyirikan gitu. Orang menyerukan tauhid jadi aneh. Kita harus menyembah Allah saja. Kata-kata itu masih belum bermasalah. Tapi ketika kita bilang jangan melakukan syirik ini, syirik itu, syirik ini, baru mereka tersinggung. Itu yang menyebabkan kemudian ahlu sunnah dibilang memecah belah umat. Padahal ahlu sunnah itu maunya bersatu di atas tauhid, tapi bukan bersatu di atas kesesatan, bukan bersatu di atas kesyirikan, bersatu di atas tauhid. Jadi simah, ciri ahlu sunnah wal jamaah, mereka cinta persatuan, tidak gampang bermusuhan. Terutama lagi ini saya nasihatkan buat para ahlu sunnah wal jamaah, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagai ahlu sunnah wal jamaah jangan suka bercerai-berai, jangan suka bikin kelompok-kelompok sempalan. Nanti makin banyak aliran sesat. Kalau kalian sudah di atas hak, maka bersatulah di atas al-haq itu. Kalian sudah punya prinsip yang sama kan? Kami mengikuti Quran Sunnah dengan pemahaman salafus soleh. Sama enggak? Sama. Kenapa masih berpecah belah? Kenapa kalian tidak mau bersatu? Kenapa cuma tersinggung masalah duit sedikit langsung bermusuhan? Ini bukan ahlu sunnah kalau begitu caranya. Ahlu sunnah itu harus bersatu. Ahlu sunnah itu nggak gampang tersinggung, nggak baperan, ya. Hanya cuma masalah apa kecil sedikit tersinggung. Itu nggak layak jadi ahlu sunnah kalau begitu. Ahlu sunnah itu menjaga persatuan. Yang suka baperan jangan jadi ahlu sunnah. Ya bukan gitu solusinya. Yang suka baperan jangan baperan gitu ya. Tetap ahlu sunnah ya. Jadilah ahlu sunnah yang tidak baperan gitu, yang tegar. Belum dicambuk kayak Imam Ahmad sudah nggak kuat ya. Baru disinggung kawan aja udah nggak kuat, gimana kalau dicambuk kayak Imam Ahmad itu? Nggak seberapa ujian kita. Cuma nggak diajak kawan jadi besok nggak mau menyapa. Kenapa kawan ini sekarang
mau ikut ngaji ya, katanya karena kemarin nggak diajak. Oh, dia nggak diajak jadi masalah besar ya, Masya Allah. Nggak boleh begitu, baperan itu namanya. Ahlussunnah terus tegar. Kalau yakin ini kebenaran ikuti, kalau yakin ini salah tinggalkan, begitu, bukan dengan perasaan. Dan jangan gampang diadu domba. Ini Ahlussunnah itu rawan ya. Siapa yang adu domba kita? Setan. Setan dari jin dan manusia ya. Dari manusia juga kadang-kadang. Jadi jangan gampang bercerai-berai. Ahlussunnah itu langka. Makanya pesan ulama dari dulu ya, Ahlussunnah bersatulah kalian. Kalian aqallun nas, kalian orang-orang yang ghuraba, orang-orang terasing. Kalau yang terasing saja udah musuhan, kalian makin gak kuat memegang as-sunnah nanti. Kalian akan gampang disesatkan oleh setan. Setan memang upayanya begitu, mau menyesatkan Ahlussunnah, tapi Ahlussunnah kokoh itu bersatu. Setan gak sanggup menggoda mereka. Setan itu ibarat serigala, itu hanya memangsa kambing yang memisah dari barisan, dari kelompok. Kalau kambing bersatu, serigala nggak berani menyerang. Setan nggak berani menyerang orang yang bersatu. Jadilah manusia yang bersatu ya. Jangan bercerai-berai. Karena itu orang-orang yang dimangsa oleh setan. Naudzubillah min dzalik. Masih ingat dulu Nabi bilang, ketika manusia berbondong-bondong masuk Islam, setan menyingkir ke tengah padang pasir, menangis setannya, sedih. Kenapa? Orang-orang udah menyembah Allah semua, nggak ada lagi yang menyembahku, kata setan. Aisa an yu'bada fi jaziratil Arab. Setan putus asa sudah nggak bakal disembah lagi di negeri Arab. Tapi putus asanya setan masih menyisakan harapan. Itulah bedanya dengan kita. Kadang kalau manusia putus asa gantung diri, setan enggak. Setan banting setir, cari jalan lain. Walakin atahrish fima bainahum. Apa jalan setan berikutnya? Setan memang udah nggak bisa lagi disembah, nggak apa-apa. Setan akhirnya bikin apa? Perpecahan di antara mereka. Itu yang membuat mereka lemah lagi. Kalau ahli tauhid itu berpecah belah, kalau Ahlussunnah itu bercerai-berai, maka kembali setan bisa menggoda mereka. Hati-hati, setan itu suka sekali dengan perpecahan di antara kalian. Ya, setan suka sekali dengan permusuhan di antara kalian. Masalah sedikit bermasalah jadi besar. Tetangga cuma gara-gara apa gitu, masalah nggak ngembalikan piring gitu misalnya, itu bisa musuhan sampai 7 keturunan ya. Naudzubillah min dzalik. Ini setan itu yang bikin, hati-hati. Hati-hati. Ahlussunnah itu menjaga persatuan. Namanya al-jamaah, kok suka bercerai, itu nggak pas dengan namanya ya. Dari namanya itu udah menggambarkan isinya. Seperti sarimi ya, dari aromanya terbayang kelezatannya gitu. Gimana ini? Namanya jamaah kok isinya perceraian, ini gimana ini? Harus diluruskan ya. Dan Ahlussunnah itu menggalang persatuan. Menggalang itu artinya apa? Upaya-upaya untuk menyatukan barisan itu sangat kuat. Dan kalau kita praktekkan adab akhlak Nabi, kita pasti akan menemukan itu semua. Contoh, jangan berbisik 2 orang meninggalkan yang ketiga. Kenapa? Karena itu bikin perpecahan, bikin orang tersinggung. Berarti perkara-perkara yang bikin nyinggung orang jangan dilakukan. Begitu Ahlussunnah wal Jamaah. Meminimalisir setiap perkara yang bisa membuat orang berpecah belah, dan memperbanyak jalan sebab yang bisa menyatukan orang. Misalnya apa? Ngundang makan gitu kan. Menyatukan gak itu? Menyatukan. Apa sih orang dikit-dikit ngundang makan. Loh, dengan ngundang makan hati menjadi bersatu, itu termasuk perintah agama. Kalau niatnya betul ya. Tapi kalau niatnya berbangga-bangga, itu lain lagi perkaranya. Allah Maha tahu niatnya. Jadi niati kalau memang ngundang orang biar hatinya bersatu, biar tidak ada salah paham di antara kita. Gitu niatkan. Niat yang betul. Kemudian wa da'watuhum ilaiha wa hathun nas 'alaiha. Jadi mengajak manusia semuanya untuk bersatu. Di antaranya gitu. Pokoknya cara apapun dilakukan untuk menyatukan kaum muslimin dan menjauhi atau membuang segala perselisihan, segala furqah, perpecahan,
dan mengingatkan manusia dari bahaya perpecahan. Mengingatkan manusia dari bahaya perpecahan. Sebenarnya pengen kita habiskan, tapi waktunya Masya Allah ya, cepat sekali. Ada pertanyaan mungkin sedikit saja, waktunya sudah habis. Tidak ada ya? Tidak ada. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.